Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita mulai berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 6, subtema 4, merawat tanaman. Anak-anakku yang sukses dunia akhirat, ingatlah bahwa kesuksesan yang kalian raih nanti itu diraih melalui gigih belajar, kerja keras, dan doa. Oleh karena itu, gunakan ilmu kalian sebaik mungkin di jalan Allah dan akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kalian bersama Ustazah akan belajar tentang membuat pertanyaan, diawali kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Kemudian kita akan belajar tentang manfaat tata tertib di sekolah. Lalu kita akan belajar berhitung tentang soal cerita matematika yang berkaitan dengan satuan berat. Ingatkah kalian dengan pepatah malu bertanya, sesat di jalan? Ya, yang artinya jika kalian malu untuk bertanya, maka kalian akan tersesat atau tidak mendapatkan jawaban yang kalian inginkan. Oleh karena itu, sekarang kita belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik dan benar. Nah, di sini kalian bisa melihat kata tanya yang pertama, yaitu apa. Nah, apa digunakan untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, ingat, apa diletakkan di depan atau awal kalimat. Kata tanya yang kedua yaitu siapa. Nah, siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa pemilik tanaman ini? Nah, kalian bisa membuat contoh yang lain. Kemudian kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, contohnya yaitu kapan kita harus menyiram bunga. Yang keempat yaitu kata tanya berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah suatu barang. Contohnya, berapa kucing yang kamu miliki? Nah, seperti itu. Kemudian kata tanya yang kelima adalah di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu membeli pupuk? Di mana kamu sekolah? Nah, seperti itu. Lalu kata tanya selanjutnya adalah mengapa. Mengapa kita gunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya yaitu mengapa tanaman harus disiram? Bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara sesuatu bekerja. Contohnya di sini, bagaimana cara merawat tanaman? Nah, itu tadi kata tanya yang kita gunakan untuk bertanya. Ingat bahwa kata tanya itu diletakkan di awal kalimat. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai manfaat tata tertib di sekolah. Salah satunya yaitu melatih kedisiplinan kita. Kedisiplinan itu termasuk juga disiplin waktu, di mana kita harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktunya masing-masing. Misalnya, bangun pagi pukul 4 itu sudah setiap hari.
Kemudian sholat wajib 5 waktu itu pun itu harus tepat waktu. Jika tidak, kita akan terlambat bahkan terlewat. Yang kedua, mengenai disiplin tempat. Nah, disiplin tempat ini berkaitan dengan peletakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, semuanya ada tempatnya. Jika tidak berada di tempatnya, maka akan berantakan. Untuk manfaat yang kedua yaitu melatih tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab ini merupakan kesadaran kita sendiri akan tingkah laku atau perbuatan kita, baik yang disengaja atau yang tidak sengaja. Nah, dengan tanggung jawab ini maka kita bisa mengerti apa akibat yang akan kita terima jika kita tidak melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sesuai tempat dan waktunya. Untuk manfaat yang ketiga yaitu melatih kemandirian. Nah, kemandirian ini adalah kesiapan dan kemampuan kalian untuk mengambil inisiatif, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha sendiri, ya, dan bisa menahan diri. Selanjutnya kita akan belajar berhitung tentang satuan berat. Di sini Ustazah memiliki satu cerita, yaitu ibu membuat kue dengan bahan tepung terigu. Nah, ibu membutuhkan 5.000 gram tepung terigu. Jika dirubah menjadi kilogram, berapa kilogramkah tepung terigu yang dibutuhkan ibu? Cara menghitungnya yaitu kita melihat ke tangga satuan berat. Dari gram ke kilogram itu naik kan? Nah, berapa kali naik dari gram ke kilogram? Kita hitung 1, 2, 3. Ya, ada 3 kali kita naik. Maka kalau naik itu harus dibagi. Dibagi berapa? Karena naiknya 3 kali, maka dibagi 1000. Di sini Ustazah tuliskan 5.000 dibagi 1000. Nah, kita menghitungnya menggunakan pengurangan berulang. 5.000 dikurangi 1000, dikurangi 1000, dikurangi 1000, dikurangi 1000, dikurangi 1000. Dan hasilnya 0. Nah, kita hitung ada berapa angka 1000 di atas. Ya, ada 5 angka 1000. Maka 5.000 dibagi 1000 sama dengan 5. Nah, jadi pertanyaan yang tadi 5.000 gram sama dengan berapa kilogram? Ditulis sama dengan 5 kilogram. Soal cerita yang kedua adalah ayah membeli buah-buahan di pasar, yaitu 3 kg mangga dan 2 kg duku. Berapa gramkah jumlah semua buah-buahan yang ayah beli? Nah, karena 3 kg mangga dan 2 kg duku menggunakan satuan berat yang sama, maka kita langsung jumlahkan. 3 kg ditambah 2 kg sama dengan 5 kg. Nah, setelah dijumlahkan kita bisa mengubahnya ke gram. Coba kita lihat kembali di tangga satuan berat yang telah kalian gambar di buku tulis. Nah, di situ dari kilogram ke gram turun berapa kali? Ya, turun 3 kali. Berarti dikalikan 1000. Di dalam 1000 ada 03 kan? Nah, karena turunnya 3 kali. Maka di sini Ustazah tulis 5 kg sama dengan 5 kali 1000. Kita gunakan penjumlahan berulang ya. 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 1000, maka hasilnya 5000. Hasil akhirnya yaitu 5 kg sama dengan 5000 gram. Contoh cerita yang ketiga yaitu kakak memetik 200 gram cabai besar dan 100 gram cabai rawit. Berapa onskah jumlah semua cabai yang kakak petik? Nah, di sini caranya yaitu dengan ditambah dahulu ya. 200 gram ditambah 100 gram sama dengan 300 gram. Nah, setelah ditambah kita bisa mengubahnya ke ons. Ingat pada tangga satuan berat yang sudah kalian gambar, dari gram ke ons itu naik berapa kali? Naik 2 kali. Maka jika naik harus dibagi. Di sini Ustazah tuliskan
300 gram sama dengan titik-titik ons, sama dengan 300 dibagi 100. Nah, kita menggunakan pengurangan berulang. Kita kurangi sampai 0 ya. 300 dikurangi 100 sama dengan 200. Kemudian 200 dikurangi 100 sama dengan 100. 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Maka ada berapa 100 kah di atas? Ya, ada 3 100. Maka kita tulis 300 gram sama dengan 3 ons. Terima kasih sudah belajar bersama Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.